Mari kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas setiap kesempatan untuk kami mengenal-Mu di dunia ini. Untuk kami belajar memahami-Mu, untuk kami mengenal pikiran-pikiran-Mu dan kami mengerti perasaan-Mu. Engkau buka semuanya, setiap hal yang tersembunyi, yang rahasia Engkau singkapkan, hingga kami mengerti benar kami sedang dituntun ke dalam kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Hingga kami menanggalkan yang lama untuk kami ganti dengan yang baru. Setiap hati baru yang Kau siapkan, kami miliki semuanya hingga kami tanpa lagi memiliki hati yang lama sepenuhnya. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjadi permakarsa semuanya ini. Engkau menanamkan iman dalam diri kami. Peternakannya sampai dengan matang Tuhan, mari Tuhan. Setiap anak-anak Allah di tempat ini, penuh dengan kemenangan dalam iman mereka, Engkau tuntun satu persatu kami masuk ke dalam kemuliaan anak Allah. Roh Kudus silakan ambil alih semuanya untuk kami boleh menghadapi semuanya dalam ketekunan, dalam ketabahan, dalam kekuatan yang dinyatakan oleh-Mu bersama-sama dengan seluruh orang percaya di seluruh muka bumi ini. Kami terikat dalam damai sejahtera dengan kasih yang besar dari Allah. Makasih Roh Kudus berkuasa penuh atas acara ini. Nah, kami semua diberkati, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberikan kelegaan sepanjang pertemuan ini. Yang sakit sekarang kami minta Kau sembuhkan, yang mempunyai beban berat Kau berikan kelegaan, yang terikat Kau berikan kelepasan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Baik, pembinasa keji, bagian yang ketiga. Hari ini saya akan membahas tentang 2 saksi Allah terlebih dulu, oke. 2 saksi Allah yang sebelumnya yang kita bahas, sebentar ini terlalu banyak toggle yang kemudian di monitor jadinya gelap semua nih, hampir semua layarnya gelap. Saya coba dulu ya untuk apa namanya, mengeliminasi semuanya ini, saya akan coba menghapusnya. Bentar, mohon ditunggu 1 menit maksimal. Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik. Ya, perfect. Baik, bahasan tentang kedua saksi Allah ini pernah saya bahas sebelumnya, namun ini akan diperdalam pada sore hari ini. Nah, kedua saksi Allah ini muncul tentu saja ada pada zaman tribulasi, terutama tribulasi yang kedua. Dan kalau banyak orang Kristen berpikir bahwa mereka ini adalah bagian dari kedua saksi Allah, silakan mereka berpikir demikian. Sebetulnya kedua saksi Allah ini diberikan oleh Tuhan kepada ya, kepada orang Yahudi sebetulnya, orang Israel, yang kemudian diutus oleh Tuhan ke seluruh penjuru bumi sebanyak 144.000 orang jumlahnya, masing-masing dari perwakilan 12 suku Israel dan semuanya mati, oke. Jadi Injil diberitakan ke seluruh penjuru bumi oleh Tuhan untuk bumi tidak lagi mempunyai satu keberatan bahwa mereka belum sempat diberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan utus 144.000 orang ke seluruh penjuru bumi di zaman akhir nanti agar semua orang di seluruh pelosok bumi mendapatkan Injil dari Tuhan. Yang 144.000 orang ini berasal dari orang Israel semuanya. Tidak ada satupun dari bangsa Indonesia atau tak satupun dari bangsa-bangsa lain. 140.000 orang itu semuanya dari Israel. Nah, tapi tentu saja ada yang menyambut mereka di seluruh, negara-negara mereka ya. Ketika diutus 140.000 orang ke seluruh penjuru bumi, tentu saja ada yang menerima mereka di negara dan bangsa mereka masing-masing. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah mereka yang dipersiapkan oleh Tuhan pada saat ini sebagai orang-orang yang akan, eee, menyambut dan menerima Injil itu datang di negara mereka. Jadi mereka tidak akan masuk ke dalam pengangkatan, Pak. Iya, nggak akan masuk ke dalam pengangkatan. Siapakah itu mereka, Pak? Nanti di akhir pertemuan ini mungkin saya akan jelaskan mengapa mereka tertinggal, mengapa mereka seperti didestinasikan untuk tertinggal. Namun sebetulnya nggak seperti begitu, itu pilihan manusia juga ya. Apakah mereka akan tetap masuk dalam ketertinggalan itu, apakah mereka
masuk ke dalam kepercayaan yang Tuhan inginkan hingga mereka ditentukan selamat di hari pengangkatan, itu mutlak setiap orang memilih masing-masing apakah mereka mau masuk dalam pengangkatan atau mau tertinggal. Jadi intinya teman-teman di sini mesti paham bahwa pada faktanya Tuhan memilih setiap anak-anak Allah yang taat untuk diselamatkan di hari Tuhan, didaibkan dari bumi. Tapi ada juga yang memilih untuk tetap tinggal. Tapi kok bisa begitu, Pak? Nanti saya akan jelaskan mengapa bisa begitu ya. Mari kita bahas dulu kedua saksi Allah ini. Dua saksi Allah akan bangkit, yakni dua orang yang diurapi dekat Tuhan seluruh bumi. Abaddon akan membunuh mereka dan mereka mati 3,5 hari kemudian mereka bangkit dan naik ke surga disertai gempa yang merobohkan 1/10 kota Yerusalem dan 7.000 orang mati. Abaddon membunuh mereka, nah, artinya roh maut membunuh mereka dan mereka mati. Oke, 3,5 hari kemudian mereka bangkit dan naik ke surga disertai gempa yang merobohkan 1/10 kota Yerusalem dan 7.000 orang mati. Nah, jadi ini nasibnya kedua saksi Allah ya. Tapi siapakah kedua saksi Allah ini? Yang tadi saya bilang di prolog bahwa kedua saksi Allah ini adalah berasal dari bangsa Israel, bukan dari bangsa lain. Mari kita lihat Zakaria 4 ayat 11. Ibu ketua kelas, silakan tolong dibaca. Apakah ada Ibu ketua kelas? Ya, Pak. Iya. Saya kebawahin dulu ya. Oke, silakan. Ya, Pak. Zakaria 4 ayat yang 11. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atas itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Amin. Oke, kita baca dulu semuanya ya sampai dengan habis. Ayat yang ketiga, Wahyu 11. Silakan Ibu Emi mungkin mau baca boleh? Boleh. Terima kasih. Wahyu 11 ayat 3. Aku akan memberi tugas kepada dua saksi-saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya, merekalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian. Firman Terima Tuhan. kasih Bu Emi. Wahyu 11 ayat 7, Ibu Ari. Wahyu 11 ayat 7, bila mana mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Sudah ya? Terima kasih. Oh, saya. Terima kasih. Wahyu 11 ayat 11. Ibu Itun, apakah bisa baca? Oh, mungkin nggak bisa ya. Ibu Lan, apakah bisa baca? Saya, Pak. Oh, boleh Ibu Nastiti, silakan. Ibu Nastiti Wahyu dulu. 11 ayat 11. Oke. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Lalu kedua nabi itu mendengar satu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke surga, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Amin. Terima kasih, Bu Nas. Sama-sama. Nah, mari kita bahas ya.
di dalam Zakaria 4 ayat 11 ini ngomongin soal pohon zaitun yang sebelah kanan dan sebelah kiri kandil. Mengapa pohon zaitun? Mengapa enggak pohon korma, enggak pohon rambutan, pohon durian, ya? Siapa yang tahu teman-teman mengapa pohon zaitun dilambangkan demikian oleh Tuhan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu mengapa dilambangkan dengan pohon zaitun? Siapa yang tahu? Pohon zaitun melambangkan apa? Siapa yang tahu? Ada yang coba jawab? Roh Kudus. Oh, oke. Nggak ke situ. Bukan ke situ. Ada lagi yang coba jawab? Apa zaitun karena banyak manfaatnya ya, Pak? Oke, bukan ke situ juga? Tapi terima kasih sudah mau jawab, terima kasih Terus Jenny. Oke, ada lagi mau coba jawab, 1 orang lagi coba? Mengapa pohon zaitun? Melambangkan apa pohon zaitun itu? Teman-teman tahu apakah, eee, teman-teman tahu nggak di dalam satu taman Getsemani, itu ada berbagai macam pohon zaitun, dan salah satu pohon zaitun yang ada dalam taman Getsemani itu adalah salah satu dari pohon zaitun yang sudah ada sejak waktu Yesus diculik dari murid-murid di taman Getsemani. Sampai hari ini tuh pohon zaitun masih ada, sampai hari ini. Dan tahukah mengapa pohon zaitun bisa bisa selama itu, bisa tumbuh, bisa hidup, bisa bertahan? Karena kekuatan akar di dalam tanahnya itu memang benar-benar teruji oleh waktu. Nah, di dalam spiritual, di dalam satu pemikiran spiritual, dalam pikirannya Tuhan, ya, kita ini pun adalah pohon zaitun di mata Tuhan. Nanti ada ayatnya saya baca, saya bagikan, itu di Yeremia. Tadinya waktu saya bagian tugas untuk bagikan firman. Halo Bu Hatnida. Halo Pak Doni, selamat Wah, sore selamat semuanya. sore. Waktu saya kebagian bagikan firman di retret, saya mau bagikan itu waktu saya mau bagikan, rupanya waktunya nggak cukup, ya. Sebetulnya kita ini adalah pohon-pohon zaitun di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, oke. Dan di hadapan Tuhan kita ini adalah orang-orang yang sedang dipilih untuk memberitakan kesukaan Tuhan di dalam akhir zaman ini. Nah, mengapa dilambangkan pohon zaitun? Sekali lagi, pohon zaitun itu melambangkan kekuatan, kekokohan, dan ketahanan yang luar biasa hingga umurnya bisa ribuan tahun. Nah, ini juga melambangkan bagaimana kelak kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan, ya, tanpa adanya batasan waktu. Tapi hari ini kita bisa belajar bagaimana kita menjadi pohon zaitun di hadapan Tuhan dalam kekokohan, dalam kekuatan, dalam ketabahan. Oke? Nah, mari kita lihat ayat ini kembali. Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicara laku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Lihat itu, perhatikan teman-teman baik-baik. Ada yang pertama kata Zakaria, apakah arti kedua pohon zaitun yang kiri dan kanan sebelah kandil? Kedua kalinya karena nggak ada jawaban, nanya lagi nih, apakah arti kedua dahan pohon zaitun? Beda ya, yang satu 2 pohon zaitun, yang satu kedua dahan pohon zaitun. Oke, bahwa ternyata mumpung kita lagi mau ngerayain Natal nih tanggal 25 ya, bahwa ternyata Yesus lahir di Betlehem itu menggenapi apa yang diucapkan sebelumnya oleh Tuhan sendiri. Bahwa ia mesti lahir di Betlehem dan ia mesti tinggal di Nazaret. Ia lahir di Betlehem, ia mesti menjadi bagian dalam Nazaret untuk menggenapi kitab suci. Betlehem itu artinya rumah roti. Oke, di antaranya rumah roti, tapi ada lagi yang lain, tapi saya mau bagikan ini. Betlehem artinya rumah roti, artinya apa? Selain rumah roti pun artinya juga bahwa
Di dalam kota yang kemudian nggak terpandang itu, lahirlah unsur kehidupan yang sangat penting bagi umat manusia. Yesus menjadikan banyak orang masuk ke dalam pohon yang ia miliki, itu kehidupannya. Dan setiap orang yang kemudian masuk ke dalam kehidupannya, dijadikan sebagai dahan dan ranting yang berbuah lebat dari tumbuh yang hidup dari kehidupan yang ada dalam diri setiap manusia yang nempel ke dalam Tuhan. Nah, makanya dikatakan di sini ada 2 dahan pohon zaitun. Kita ini adalah dahan-dahan pohon zaitun di mata Tuhan. Dan bukan karena kita tumbuh sendiri, namun kita dicangkokkan ke dalam kehidupannya Tuhan. Oke, tanpa kita dicangkokkan ke dalam kehidupannya Tuhan, kita ini adalah pohon-pohon yang akan kering dan tanpa berbuah. Bahkan kita akan kemudian sebelum tumbuh, kita akan mati terlebih dulu. Meskipun tumbuh tapi nggak akan berbuah. Meskipun kemudian berbuah tapi akan cepat kering. Tapi di dalam Tuhan kita akan mengalami pertumbuhan, kita akan mengalami presisi secara jelas kehidupannya seperti apa, dan juga pertumbuhan secara jelas yang Tuhan inginkan. Nah, mengapa ada unsur pertumbuhan di sini? Karena ini menyangkut soal dahan. Tahukah teman-teman, pohon itu berasal dari sebuah biji sebetulnya. Namun kemudian dia hancur tanpa kulit dalam biji, dan kemudian ia hancur dalam tanah, dan kemudian dia berakar, dan kemudian dia tumbuh ke atas, kemudian dia menumbuhkan dahan-dahan dan ranting-ranting dari biji yang tadinya mati dalam tanah itu. Jadi dahan-dahan itu adalah unsur kehidupan dari pohon, dari biji yang mati tadi. Nah, dahan-dahan ini itu kemudian bisa menumbuhkan ranting-ranting dan bertunas dan berbuah. Mengapa? Karena unsur ada di dalam dahan itu berupa getah yang berasal dari unsur kehidupan yang ada di dalam biji yang udah hancur di dalam tanah. Getah inilah yang kemudian menjadikan seluruh pohon itu di dalam dahan dan rantingnya menjadi hidup. Sama seperti roti. Adonan roti, ya, adonan roti yang secara penuh, yang secara besar itu. Kemudian kita bagi-bagikan, kita pecah-pecahkan, itu rasanya sama semuanya. Oke. Maka dalam Alkitab dikatakan bahwa penggambaran seperti tadi dikatakan gini, jika roti sulung adalah kudus, maka adonan adonan jika roti yang kemudian diambil dari adonan besar itu kudus, itu kudus karena ada adonan yang besar itu yang menguduskan, yang kudus, ya. Jadi adonan yang besar itu kudus, maka yang diambil dari adonan itu pun kudus. Jika roti sulung itu adalah kudus, maka kamu pun adalah kudus. Kita memiliki unsur kehidupan dari Kristus. Sesungguhnya bahwa Roh Kristuslah yang membuat kita hidup. Roh Kristuslah yang menguduskan kita. Kitanya dikuduskan satu kali dan selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus, hingga kita menjadi umat yang dikuduskan. Pilihannya sekarang ada dalam diri kita, apakah kita mau dikuduskan satu kali selama-lamanya oleh Tuhan, apakah kita mau hidup kudus sebetulnya, atau kita mau memilih untuk hidup cemar. Oke. Jadi tentang kekudusan dan tentang kecemaran itu tetap adalah pilihan kita, tapi Tuhan memberikan kekudusan lewat anugerah. Maka teman-teman di sini bisa kita lihat penggambaran yang indah di sini bahwa ternyata ada kedua pohon dan kemudian ditanyakan lagi, apa arti kedua dahan pohon zaitun? Dan dia dijawab sama malaikat Tuhan, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu dia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Kedua orang yang diurapi. Kedua pohon zaitun itu artinya adalah kedua orang yang diurapi. Diurapi berdasarkan dari seperti pohon zaitun tadi ada getahnya, ya, ada kehidupannya dari biji yang hancur dalam tanah itu. Orang ini adalah orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan karena bukan kemampuan mereka. Tapi karena mereka dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Dipersiapkan oleh Tuhan jauh-jauh hari untuk mereka hadir, untuk
menuntaskan tugas mereka di akhir zaman ini sampai dengan Injil tersebar ke seluruh penjuru bumi. Dan jujur saya dulu sempat ngebaca ini menjadikan diri saya, jangan-jangan saya jadi orang yang diurapi ini karena tiba-tiba ini saya baca. Oke. Nah, saya kemudian melihat nasibnya, wah mati nih ya. Ini orang ini akan mati. Apakah saya akan mengalami mati martir gitu ya? Mungkin itu menjadi satu panggilan bagi banyak hamba Tuhan ketika baca ayat. Tapi saya mau katakan sebetulnya kita panggilannya nggak ke situ. Urusan mati martir itu ternyata bukan urusan Tuhan, tapi urusan kita mau apa tidak untuk mati martir. Kalaupun enggak, ya nggak apa-apa. Oke? Karena Tuhan menentukan kita untuk diselamatkan di hari Tuhan. Urusannya kemudian kita jadi mati martir itu adalah bagaimana kita mau bersaksi bagi Tuhan. Itu pilihan juga. Kalaupun enggak pun apa-apa. Oke teman-teman, itu yang menjadi satu kesaksian. Nah, tapi ternyata ini, lihat ini ya teman-teman. Kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Siapakah mereka ini? Oke. Kedua orang diurapi. Meneruskan kembali ini disambung di Wahyu 11 ayat 3 ya, dari Zakaria 4 ayat 11. Diteruskan kembali pembahasannya di dalam Wahyu 11 ayat 3, karena ini nyambung sekali. Aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, ini omongan Tuhan kepada Yohanes, supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Jadi dua saksi yang tadi diurapi oleh Tuhan yang berdiri dekat Tuhan seluruh penjuru bumi, mereka tugasnya bernubuat sambil berkabung. Ini bagi seorang nabi ya, betul ya? Mempunyai panggilan nabi atau mempunyai panggilan nubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Merekalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, lihat ini, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Artinya apa? Nabi ini, dua orang yang diurapi ini, memiliki urapan api di dalam diri mereka. Kalau kita bisa melihat secara sejarah dalam Alkitab, siapakah nabi yang memiliki urapan api? Siapa kira-kira yang bisa mendatangkan api dari langit? Siapa kira-kira yang pernah tercatat dalam Alkitab, teman-teman? Yo, Nabi Elia. Elia. ya bukan Yohanes ya. Tepuk tangan buat Ibu Emi dan Ibu Ayu. Oke, jadi Nabi Elia. Nah, jadi Nabi ini bisa mempunyai urapan yang menurunkan api dari langit. Namun ada satu Nabi lagi perjanjian lama yang hadir di perjanjian baru. Yang nggak pernah menurunkan api dari langit, namun urapannya sama dengan Elia. Siapakah dia? Siapakah dia? Yohanes, tepuk tangan buat Ibu Dina. Iya, sama. Yohanes ya. Tapi Yohanes tidak pernah bikin satu mujizat pun. Oke. Yohanes Pembaptis tidak pernah bikin satu mujizat. Tetapi urapan dalam dirinya apa? Siapa yang tahu? Bukan urapan api. Tapi apa? Makna sebenarnya dari urapan api itu apa? Ini yang secara khusus dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Dan nanti akan muncul di hari zaman ini. Yang mendefinisikan siapa dan kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh kedua orang yang diurapi yang berdiri dekat Tuhan yang dilambangkan sebagai pohon zaitun. Apa kemampuan Yohanes Pembaptis? Tugasnya apa? Siapa yang tahu? Membuka jalan. Silakan. Membuka jalan. Membuka jalan, oke. Bukan for rider. Tapi yang benar adalah Ibu Dina lagi. Tepuk tangan buat Ibu Dina, membuat hati bapak-bapak Hati anak. kembali kepada anak-anaknya dan anak-anak kembali kepada bapaknya. Itu yang menginspirasi atau melandasi panggilan Elia sebetulnya. Membuat orang-orang Israel kembali kepada Yehova, Allah Israel, dan Allah Israel kembali mengasihi bangsa Israel. Oke? Nah, panggilan ini pun ada dalam diri mereka.
dalam kedua orang di Rapi ini. Kembali membuat bangsa-bangsa kembali kepada Allah yang benar. Oleh karena itu maka mereka dimatikan oleh Abaddon karena memang melanggar ketetapan hukum di masa tribulasi itu. Makanya mereka mati. Ya, nah, mari kita lihat ayatnya. Ayat 7, Wahyu 11 ayat 7. Bila mana mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka. Ya, kesaksian apa? Bahwa mereka mesti mengembalikan penyembahan kepada Allah agar mereka bisa kembali kepada Bapa dan Bapa bisa mengasihi kembali umatnya. Mereka sudah menyelesaikan itu. Semua peribadatan di muka bumi ini penuh dengan penyembahan kepada Abaddon. Penyembahan seperti apa yang diberikan kepada Abaddon? Nanti kita akan lihatnya dari sorga ya teman-teman. Yang lihat sekarang. Tapi sekarang udah ada, nanti kita lihat seperti apa. Maka binatang yang muncul dari jurang maut alias Abaddon akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Timbul pertanyaan, "Pak, kan 2 orang diurapi ini kan orang yang dipilih sama Tuhan." Betul, tapi kok mereka masih mati? Mereka dikalahkan, mereka dibunuh. Kok bisa, Pak? Kok piye? Apakah Tuhan kurang berkuasa? Pak? Enggak, tugasnya memang begitu, oke. Tugasnya memang begitu, mereka mesti mengabarkan tentang kasih Allah kepada umatnya dan umatnya kembali kepada Bapa. Ketika mereka menyelesaikan tugas mereka itu, mungkin mereka datang ke kuil-kuil, mereka mungkin datang ke tempat-tempat peribadatan secara massal, mereka mengadakan perobatan. Mereka kemudian mengacaukan undang-undang di masa tribulasi itu, kemudian mereka dianggap sebagai penyeleweng agama di waktu itu, di masa-masa itu, dan kemudian mereka dibunuh mati, dieksekusi oleh pemerintah di masa itu. It's okay, nggak apa-apa. Mengapa? Mengapa mereka dieksekusi? Karena mereka mesti menggenapi panggilan Tuhan, oke. Karena ada jumlah pelayan Tuhan yang memang mesti mati, sampai dengan jumlah mereka itu genap, oke. Ada ayatnya. Jumlah pelayan Tuhan yang mesti mati genap, hingga bumi ini penuh dengan pertumpahan darah, hingga darah itu kemudian menjadi darah yang bisa di hadapan Tuhan sebagai apa? Sebagai persembahan yang kudus, hingga nutupin semua dosa segala umat dan makhluk. Hingga Tuhan menetapkan ada satu masa damai. Pada masa 1000 tahun, Tuhan mengadakan pendamaian dengan seluruh bumi. Nah, contohnya yang pernah digambarkan di bumi ini adalah pada masa Salomo memerintah sebagai raja di Israel. Ya, banyak orang datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Saya percaya nanti pun kita kelak akan seperti begitu, karena kita akan hadir di muka bumi ini meskipun nggak selama-lamanya di bumi, karena kita sekarang nanti kelak akan berkantornya di sorga. Di bumi sekali waktu aja datang sebagai anak-anak Allah yang mengadakan penyembahan bagi orang-orang yang masih tinggal di bumi. "Oh, kok Pak, seperti begitu Pak?" Nanti kita akan temukan ya kebenarannya nanti sampai di situ dulu penjelasannya. Nah, lihat ini, bila mana mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, tugas mereka fulfilled, tergenapi, maka mereka mati, mereka dibunuh. Tapi ini yang luar biasa, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Ada orang mati bangkit. Mereka yang dimatikan sama Abaddon ini, yaitu 2 nabi ini, ya, mereka dibiarkan mayatnya di pinggir-pinggir jalan kota-kota besar. Itu ayatnya ngomongnya begitu di Wahyu 11. Dan mereka bangkit, mereka menjadi orang yang dibangkitkan, di-rapture, setelah mengalami kematian ya, alias mereka diberikan tubuh kemuliaan, lalu kedua nabi itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke sorga, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. Oke. Jadi di masa itu banyak orang yang kemudian masih terikat dengan penyembahan
kepada Abaddon. Namun diberitakan Injil oleh kedua nabi ini, kemudian mereka marah, mereka kemudian membunuh nabi-nabi ini, kemudian mereka berpesta pora karena kematian ini, karena itu menjadi satu halangan yang luar biasa di masa-masa penyembahan yang luar biasa di zaman itu. Kemudian setelah mereka mengetahui bahwa mereka akan membunuh dan mereka melihat bahwa kedua nabi ini dibangkitkan, mereka sangat ketakutan. Mereka kemudian ada yang mati, mereka kemudian yang sisa hidup dari mereka, mereka memuliakan Allah ini surga. Mereka berpikir, wah ternyata ini luar biasa benar, kami yang salah. Dan nanti mereka akan menjadi orang-orang, sebagian dari mereka mungkin mereka akan menjadi orang-orang yang tergolong dalam golongan domba. Ya, balik lagi menyembah Tuhan. Nah, teman-teman lihat ini, gempa bumi. Gempa bumi ini yang luar biasa nih saya dapatkan di akhir-akhir minggu ini. Gempa bumi adalah cara Tuhan menampakkan diri kepada umat manusia. Boleh dilihat dalam Alkitab kita, teman-teman. Dalam Alkitab kita banyak sekali kejadian-kejadian bahwa ternyata banyak orang-orang yang dijumpai oleh Tuhan sebelumnya. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sebelumnya di masa mereka waktu itu ada gempa bumi yang hebat. Siapakah mereka yang beruntung bertemu dengan Tuhan di masa-masa perjanjian lama? Siapa yang bisa 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 menjelaskan, yang bisa menyebutkan minimal 2? Ayo siapa? Siapakah yang pernah berjumpa dengan Tuhan di masa perjanjian lama? Secara pribadi, bukan secara banyakan. Siapa teman-teman? Musa, Pak. Musa. Tepuk tangan, yeay. Ya, Musa. Tapi Musa nggak ada gempa, tuh sayangnya ya. Tapi memang sekumpulan orang Israel ngalamin gempa. Coba kita lihat ya dalam Keluaran 19 ayat 18. Mari kita lihat ayat. Keluaran 19 ayat 18. Jadi akhir-akhir ini saya diingatkan soal gempa. Gempa itu adalah sarana untuk Tuhan berjumpa dengan umatnya sebetulnya. Jadi bukan cuma pekerjaan si jahat. Saya akan coba ini. Nah, oke lebih enak ini ya. Saya akan besarkan. Teman-teman bisa lihat ya di kamera ya. Di monitor. Bisa lihatkah teman-teman? Ya bisa, Pak. Oke, saya Itu bacakan. lalu Musa itu ya 17. Nah, saya bacakan 18. Atau Bu Nas mau baca boleh? Silakan. Ya, Terima kasih. 18, Bu. 18. Ya. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Udah. Ya, terima kasih Bu Nas. Tepuk tangan buat Ibu Sama-sama. Nas. Wow. Terima Sama-sama. kasih semangatnya. Lihat ini teman-teman, luar biasa ya, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Itu Gunung Sinai, mungkin kita pernah lihat gunung ada diselimuti oleh embun, ini oleh asap. Mengapa oleh asap? Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Luar biasa ya. Gunung Sinai itu ternyata ditutupi oleh asap karena Tuhan turun ke atas Gunung Sinai dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Artinya apa? Ada gempa di dalam gunung itu dan sekitarnya. Gunung itu kan nggak tertanam langsung di tanah gitu aja kan, seperti kita nanam batako gitu ya. Enggak lah, gunung itu tertanam di dalam tanah mungkin bermeter-meter di bawah tanah. Jadi yang mengakibatkan ada gempa itu adalah adanya kehadiran Tuhan di atas gunung dan gunung itu tempat bagaimana Tuhan hadir di atas gunung itu menjadikan seluruh permukaan di sekitar gunung Sinai itu gempa. Luar biasa ya. Jadi kalau ada gempa-gempa di Indonesia itu mungkin Tuhan turun juga. Siapa tahu ya. Mungkin hanya malaikatnya aja tuh. Toh malaikat juga ada perwakilan Tuhan bukan? Dan mewakili Tuhan juga bukan? Nah, biasa jadi teman-teman. Ya, bahwa ternyata ini satu. Yang kedua, bahwa di dalam Alkitab juga pernah terjadi bahwa
di dalam perjumpaan pribadi Tuhan dengan Elia di Gunung Sinai yang sama. Elia berjumpa dengan Tuhan. Dalam kondisi Elia itu sudah menempuh padang gurun selama 40 hari 40 malam, Tuhan berjumpa dengan Elia dalam wujud gempa juga dan angin sepoi-sepoi, atau sepoi-sepoi dalam arti bahwa dia sedang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oke? Itu terjadi di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11. Nanti baca sendiri Bapak Ibu sekalian teman-teman, bahwa ternyata di dalam perjumpaan pribadi dengan Elia pun Tuhan memunculkan gempa. Nah, kemudian di dalam Zakaria 14 ayat 5. Zakaria 14 ayat 5. Mari kita lihat di ayatnya. Saya mau buktikan ayat-ayat di sini bahwa ternyata gempa ini adalah sebagai satu, bisa jadi ya sebagai satu, Ayat 5 ya Pak. ya, sebagai satu prolog ya datangnya Tuhan. Ini ayatnya Zakaria 14 ayat 5. Yang mau baca boleh silakan. Silakan dibaca, jangan malu-malu. Saya Pak, Boleh. Zakaria 14 ayat 5. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Oke, terima kasih Bu Ayu. Lihat ini teman-teman. Ini ayat yang kelima ya. Bagaimana terjadinya satu perjumpaan pribadi antara Tuhan dengan Zakaria. Oke. Di antaranya dalam satu fragmen dalam Alkitab yang kita baca di sini, Zakaria 14 ayat 5, maka tertutuplah lembah gunung-gunungku. Ini gunung-gunungku berarti dalam arti kata ini lagi Tuhan bicara dengan Zakaria ya. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Nah, di sini pernah Tuhan adakan satu percakapan dengan sang penulis kitab Zakaria, bahwa Tuhan pernah mengadakan satu gempa pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Oke. Nah, pencatatan bagaimana Tuhan mengingatkan kembali orang di masa itu, terutama kepada Zakaria, bahwa gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda itu adalah gempa bumi yang bukan cuma gempa secara historik, tapi gempa bumi yang masih diingat dalam lintasan ingatan seluruh generasi yang membaca Alkitab. Bahwa ternyata, lihat ini, lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Nangkap nggak teman-teman? Jadi gempa bumi ini adalah prolog, adalah satu peristiwa yang akan membuka tabir rahasia bahwa Tuhan akan datang. Bukan cuma Tuhan akan datang, yang terjadi adalah Tuhan juga akan datang bersama dengan orang kudus, bersama-sama dengan. Oke? Jelas artinya jadinya apa? Bahwa gempa bumi bisa jadi adalah satu masa transisi untuk kita mengingat kembali tentang kepulangan kita ke surga pada masa pengangkatan. Ingat ini baik-baik teman-teman. Catatan penting yang mesti kita sekarang ingat di sore hari ini, bahwa gempa bumi adalah pengingatan kepada kita pada hari-hari ini. Mungkin banyak orang menganggapnya bencana. Mungkin banyak orang menganggapnya sebagai satu peristiwa yang mengerikan. Ada kematian di mana-mana. Tapi saya mau bilang, bagi kita orang percaya, lebih dari itu. Bahwa kita cuma sebagai pendatang dan perantau di bumi ini, dan kita akan dijemput sama Tuhan di awan-awan. Dan kita pulang ke sana. Dengan berbagai peristiwa dan akal budi memori yang indah bersama-sama dengan Tuhan di muka bumi ini. Dan kita dibebaskan dari rasa takut.
Oleh karena itu, saya mengundang kembali teman-teman untuk hadir dalam ibadah MC Cross, karena saya akan bagikan untuk kita bagaimana memiliki iman seperti Yesus, iman seperti apa yang Tuhan inginkan, agar kita bisa mengalami tahun-tahun di depan dengan satu iman yang mantap, iman yang benar-benar Tuhan inginkan. Dan iman ini punya dimensi, punya ukuran, punya panjang, punya dalam, punya kejauhan yang luar biasa. Dan kita sebagai orang yang dituntun oleh Tuhan, sebagai anak Allah, kita mesti mengalami berbagai macam goncangan-goncangan. Tapi iman itu apakah teruji enggak? Ya, teman-teman, di akhir zaman nanti kelak banyak orang akan mengalami kasih yang dingin. Saya berdoa bagi teman-teman di sini dan bagi saya juga sendiri pribadi, teman-teman. Jangan sampai kita mengalami kasih yang dingin. Dengan berbagai macam tipu daya si jahat untuk kita menjadi orang yang tawar, menjadi orang yang gampang sedih, gampang baperan, gampang mengalami keterpurukan, gampang mengalami kekecewaan. Kenapa? Kenapa? Karena kita berpikir kita sudah beriman kepada Tuhan, kita ngarepin Tuhan bertindak, tapi kok nggak ada. Nah, kita mesti melandasi iman kita dengan tepat di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Maka datanglah di ibadah raya MC Cross jam 10 WIB nanti hari Minggu, dan ada dalam Facebook live streaming dalam akun saya dan MC Cross. Tepuk tangan buat MC Cross, tepuk tangan semuanya. Ya Pak, Pak Doni, Ya. saya tanya dong. Kalau Boleh. begitu, eh, dengan adanya gempa itu kan sudah nggak sekarang ini, tapi kan memang dulu sudah ada gempa. Nah, berarti tandanya kalau terjadi gempa, misalnya ada keseripahan karena gempa atau apa musibah-musibah itu, berarti itu memang Tuhan, maaf, izin Tuhan dan Tuhan adakan untuk menyelamatkan mereka gitu, Pak? Biasanya gitu. Mereka jadi tidak merasakan kesulitan beban hidup dan sebagainya. Jadi itu berarti tanda diselamatkan. Lah kalau begitu kalau orang belum mengenal Tuhan bagaimana, Pak? Mereka akan bertobat Murid. dengan adanya gempa itu, Oh ya. harusnya. Kalau terus meninggal, kalau misalnya mereka masih hidup kan mereka bertobat. Nah, Tuhan, Tuhan di mana sih engkau gitu. Lah kalau misalnya mereka terus meninggal, berarti terus gimana, Pak? Dimuridkan di sana? Ya, ada ayatnya ya, Oh, meskipun tubuhnya binasa oh tapi rohnya gitu. selamat di hari Tuhan. Ada juga banyak seperti begitu. Teman-teman Terus oh ya, terus mesti pertama. Yang kedua tadi kan bilang katanya itu tanda Tuhan mau datang. Nah, Tuhan berarti mau datang tuh nengok kita. Kita kan arahnya ke kekal, bumi baru, langit baru. Berarti kan kita manusia kekal ya, Pak? ya, Betul? Benar nggak ya pandangan saya gitu? bukan nengok sih sebetulnya, tapi Bukan pengingatan agar nengok. agar kita Oh, tidak mengingat. lagi Oh, ya. kita tidak lagi mungkin hari-hari ini kita lagi kepikir tentang duniawi lagi, tentang materialistik Ya. lagi, tentang kekhawatiran lagi ya. Diingatkan Oh, soal ya. gempa ini agar kita mengerti, ih kita tuh Oh, mau gitu. diangkat dalam kemuliaan loh, Oh, masa kita ya. mikirin yang duniawi lagi sih gitu ya. Ya. Hati-hati jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Ya. tanda kutip ya, serupa dengan dunia ini kembali, Oh, ya. gitu loh. Ya, Bagi Pak. kita itu makna Ikatan rohani. dengan dunia harus dilepas gitu ya, Pak? Iya. Iya, makasih, Pak. Dan dalam Matius 27:54, seorang penjaga Romawi yang melihat bagaimana Yesus mati di kayu salib, kemudian dia memuliakan Allah. Sungguh dia ini benar-benar anak Allah. Mengapa? Karena sebelum Yesus mati, adanya gempa bumi di masa itu. Dan tahu nggak teman-teman, Bapak Ibu sekalian, gempa bumi di masa Yesus mati di kayu salib adalah gempa bumi yang membuka kuburan-kuburan di masa lampau terbuka kembali. Hingga banyak orang yang telah mati bangkit. Dan orang-orang kudus yang telah mati itu menampakkan diri mereka di Yerusalem. Mereka pawai. Dan pada masa kebangkitan Yesus, di hari ketiga itu, mereka mengalami pengangkatan ke surga. Asik ya? Luar biasa loh. Jadi makna gempa bumi dibagikan pada sore hari ini. Tanpa Nggak usah takut jadi ya. tak usah ku takut. Allah menjagaku. Ya, jangan sampai takut ya, Ya, teman-teman. iya, Kita Pak. tidak akan ditimpa musibah. Ya, Oke. doa. Selama kita mengerti Tuhan ini mengadakan penyelamatan dan Tuhan mengadakan Amin. pengingatan kepada kita, Ya, kita Pak. tidak akan ditimpa musibah. Amin.
Oke. Dalam Matius 28 ada satu gempa bumi yang luar biasa juga di ayat itu, karena ada malaikat Tuhan yang turun dari surga dan kemudian membuka, membuka kuburan-kuburan, membuka, eee, membuka, batu besar yang menutupi kuburan itu, dan penampilannya seperti kilat, bajunya putih seperti salju, dan kemudian si penjaga kuburan itu takut dan kemudian melarikan diri, takut seperti orang mati. Ini malaikat yang mengadakan gempa bumi untuk membuka kuburan-kuburan juga dan membuka kuburannya Yesus. Luar biasa ya. Jadi makna gempa bumi banyak banget loh. Setidaknya 7 ayat lah ya. Dalam Kisah 16:26 nanti baca lagi, gempa bumi untuk apa? Menyelamatkan Rasul Yohanes dan Petrus dari penjara. Oh, banyak sekali loh. Hari ini mungkin kita lagi dibelenggu oleh ketakutan, kecemasan, tapi sebetulnya gempa bumi mengadakan pembebasan bagi murid-murid Tuhan dari penjara dan banyak yang lain. Oh, jadi mana gempa bumi banyak, banyak banget. Tapi pengingat buat kita sekarang untuk kita mengetahui jalan pulang, waktunya pulang, waktunya kita beberes. Oke, Bu Dina mau nanya boleh sekarang? Wah, nggak kedengeran Bu Dina, kurang jelas suaranya. Kurang jelas suaranya, tolong lebih jelas lagi suaranya. Oh, maaf Pak, maaf. Oh, saya kira mau nanya. Oke. Ada yang mau Saya, tanya Pak. boleh? Oh, Bu Nasir. Saya Pak, Ya, itu kan boleh. di Amos 3 ayat 7, ternyata memang gempa bumi itu dulu sudah dinubuatkan melalui Tuhan Allah itu ke hamba-hambanya, maksudnya ke nabi ya. Nih, Amos 3 ayat 7 ya. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Berarti ini kan memang para nabi itu diberi nubuatan bahwa akan terjadi gempa dan sekarang digenapi gitu, Pak. Benar Iya. nggak? Iya. Oh, ya. Di Matius 28 juga dikatakan bahwa akan ada berbagai gempa di berbagai tempat dan dulu perang dan bangsa bangkit melawan bangsa. Kerajaan bangkit melawan kerajaan. Itu mesti digenapi sebagai pengingat. Oh, udah waktunya pulang nih, gitu ya. Udah waktunya kita meninggalkan bumi ini untuk masuk ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan harapan, jangan sampai kita ketakutan, wah jangan-jangan ini musibah nih, jangan-jangan ini bencana nih. Semuanya itu akan datang untuk, untuk menjadikan bumi ini kembali mengenal lawatan Allah. Oke. Baik, kita teruskan ya. Banyak sekali ayat-ayatnya. Nah, tiba di akhir kesusahan. Setelah perkawinan anak domba Allah selesai, Yesus akan datang bersama pasukannya untuk memerangi maut dan sistemnya. Akhirnya iblis akan ditangkap dan dirantai juga di jurang maut 1000 tahun lamanya. Ini akhir kesusahan ini adalah di masa akhir tribulasi 7 tahun, terutama 3,5 tahun yang terakhir, yang kedua. Oke. Nah, menjelang akhir tribulasi di sana telah ada yang namanya perjamuan kawin anak domba, yang namanya inspeksi memakai, apakah para yang datang ke surga ini memakai baju pesta, dan yang ketiga adanya pengadilan bagi hamba-hamba Tuhan untuk diberikan keadilan semasa pelayanan mereka di muka bumi ini. Setelah ketiga acara itu selesai tuntas, maka setiap orang yang mengalami persatuan penuh dengan Tuhan selama di bumi ini dan diangkat dalam pengangkatan memakai baju pesta, setiap pekerjaan mereka kemudian setelah diuji oleh api ada upahnya, dan mereka adalah mereka yang bersama-sama dengan Tuhan sebagai mempelai. Yesus bersama dengan mereka datang kembali ke bumi untuk memerangi maut dan sistemnya. Dikatakan dalam Alkitab bahwa mereka yang datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengendarai kuda putih dari sorga. Seperti itu kira-kira penggambarannya, kuda putih.
mungkin digambarkan kuda putih di masa itu seperti suatu pasukan yang luar biasa, megah dan majestic dengan kuda putih. Namun apakah betul-betul kuda putih? Nanti kita lihat di akhir zaman, kita nanti jadi seperti apa ketika kita akan berperang bersama-sama dengan Tuhan untuk memerangi maut dan sistemnya, dan juga untuk menangkap iblis dan Abaddon hingga kemudian mereka dirantai di jurang maut 1000 tahun lamanya, dan kemudian membunuh mati nabi palsu, mesias palsu, dan antikristus selama-lamanya dalam neraka. Nah, itu nanti kita akan lihat ya, episode itu nanti. Wahyu 19 ayat 7. Siapa yang mau baca boleh? Saya Pak, Terima kasih, Ibu Wahyu Tam. 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Yaitu lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Secara spesifik, makasih buat Ibu Tama. Secara spesifik pada hari ini yang mendengar acara ini langsung, oke, dan yang mendengar acara ini lewat rekaman dan menikmati acara ini lewat YouTube. Teman-teman, dengerin ini. Teman-teman diundang. Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katakan amin. Amin. Kita ini diundang Haleluya. loh. Kita ini diundang loh Amin. untuk semeja semeja satu perjamuan dengan Tuhan. Tuhan. Itu dengan Tuhan ya. Haleluya. Tapi ingat ini. Tapi kita mesti melakukan tindakan iman berupa apa? Berupa seseorang yang terlahir baru, seseorang yang terpilih itu, seseorang yang diundang itu mesti memakai lenan halus, mesti memakai baju yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Ya. Dan itu penggambaran bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Oke. Tidak bercacat ya Pak, tidak bercela. Iya, betul. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa mengalami ini? Kita sudah tahu kita diberikan seperti ini oleh Tuhan berupa anugerah. Tapi ada tindakan-tindakan iman yang benar-benar harus kita ketahui. Ini adalah penentuan. Apakah kita benar-benar orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita jadi orang-orang benar dan orang-orang kudus oleh anugerah Tuhan. Dengan tindakan-tindakan yang menyertainya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk hadir di MC Cross. Saya akan jelaskan. Di antaranya saya akan jelaskan ayat ini. Ibrani 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, Yesus mencapai kesempurnaannya, bukan artinya dia berdosa jadi nggak berdosa ya, bukan itu. Yesus mencapai kesempurnaannya ketika ia disempurnakan oleh Allah untuk hidup jadi manusia. Apakah jadi manusia dia punya keinginan? Enggak. Ia menyerahkan semuanya kepada Allah. Apakah ia mempunyai satu hal yang perlu dibanggakan? Tidak. Ia menyerahkan dan menganggap semuanya menjadi satu hal yang tidak perlu dipertahankan. Bahkan ia menjadi orang yang mengosongkan diri dari setiap kealahannya untuk jadi hamba seperti manusia. Dan ia mencapai kesempurnaannya. Ia mencapai titik keberhasilan yang Allah inginkan dengan ketaatan penuh. Mati di kayu salib, terhina, dan menanggung semua dosa dan kemudian maut. Kutuk-kutuk ia tanggung untuk kita tidak usah lagi menjadi orang terkutuk dan tidak usah lagi menjadi orang berdosa. Untuk ia kemudian menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ia, Yesus, menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. So, jadi bagi orang-orang yang akhirnya memakai baju lenan halus dengan perbuatan baik yang menyertainya, perbuatan baik seperti apa yang Tuhan inginkan bagi orang-orang kudus itu? Yaitu orang yang mentaati
hati Tuhan dan firman-Nya. Dan ini hanya bisa Tuhan lihat lewat perbuatan kita, pikiran kita, kecenderungan pikiran hati kita setiap hari di mata Tuhan, di hadirat Tuhan. Kita mungkin berbuat baik dengan berbagai macam aktivitas rohani yang kita adakan, doa, mendoakan orang, berdoa syafaat, masuk ke dalam estafet doa. Baik kan ya? Baik. Tapi Tuhan melihat hati, Tuhan melihat kecenderungan pikiran kita. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di hati kita, Ia tahu dan Ia bisa menilai. Dan kalau kita kemudian mentaati sungguh-sungguh firman yang diucapkan, ketika kita berpikir meleset dari setiap pikiran-pikiran yang harusnya kita terima dari Tuhan. Dan kita meleset, kita kemudian diingatkan Tuhan. Dan kita mengikutinya, kita menjadi orang yang taat. Ketaatan itu yang kemudian menjadikan kita orang-orang yang memakai baju lenan kudus putih bersih, tanpa cacat, tanpa aib, tanpa kerut, tanpa noda, tanpa celah. Nilai ketaatan yang kita ajukan kepada Tuhan berupa kecenderungan pikiran hati. Dasar hati yang paling dalam sekalipun. Tuhan tahu. Maka ketika Tuhan mengatur hidup kita dengan apa yang Ia inginkan, taat. Bagi mereka yang taat, Tuhan adalah pokok keselamatan. Bagi mereka yang tidak taat, meskipun menjadi hamba Tuhan, seorang Kristen, menjadi pendoa yang luar biasa, tapi nggak taat, Tuhan tidak menjadikan sumber pokok keselamatan bagi mereka. Mengapa? Karena mereka punya nilai kebenaran sendiri tentang keselamatan yang mereka dapatkan sendiri dengan cara mereka sendiri. Waduh, seperti begitukah Pak? Iya. Di hari-hari ini itu akan tergambar dengan jelas. Dan kita semua yang sudah diundang dalam perjamuan kawin anak domba ini mesti mengetahui bahwa nilai yang paling penting adalah yang Tuhan inginkan adalah ketaatan. Oke? Bukan aktivitas rohaninya, tapi ketaatan. Oke, teman-teman? Mari kita lihat Wahyu 19 ayat 11. Silakan, ada yang mau baca lagi? Ya, Pak. Boleh Vina, silakan boleh Vina. Ya, makasih. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Nah, terima kasih boleh Vina. Tadi yang saya bahas ini ya, kita akan memakai kuda putih dari surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan memakai lenan halus yang putih bersih. Jadi, apakah setiap orang Kristen memakai lenan halus ketika ia lahir baru? Iya. Betul. Tapi ketika seseorang hidup dengan ketaatan, dia akan mempertahankan lenan halus itu dengan putih bersih. Oke. Nah, ketika orang kemudian nggak melakukan tindakan-tindakan ketaatannya, apakah kemudian dia memakai lenan halus tetap? Sebetulnya mungkin bisa saja. Ya, meskipun kemudian jadinya tampaknya seperti compang-camping atau bahkan tidak berpakaian pesta. Karena itu tepat ketika di surga nanti, teman-teman, ketika kita mengalami pengangkatan, hal pertama yang Tuhan ajukan kepada malaikat-malaikatnya, dia akan memberikan satu perintah sweeping yang tidak pakai baju pesta, berikan tempat kepada mereka di tempat yang gelap dan tetap tangis. Aduh, kalau kemudian kita hanya hidup di muka bumi ini untuk terima keselamatan dan masuk ke surga saja, tanpa pakai baju lenan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, ngapain? Oke? Saya mau kasih tahu, hidup dalam surga itu bukan cuma kita menyembah dan memuji Tuhan saja, tapi melakukan ekspansi wilayah surga kemana-mana. Oh kok Pak, emang di surga nanti berekspansi? Oh iya, kata siapa enggak? Mencipta hal-hal yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, maka saya kasih tahu, tindakan-tindakan yang kita menyebabkan mengetahui bahwa kita tetap ada dalam Tuhan adalah berupa secara fisik memakai baju lenan putih.
secara rohani kita mentaati setiap apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Itu yang menjadi menentukan kita tetap bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya atau tidak. Oke? Pak, yang pakai baju pesta itu selamat apa? Selamat. Masuk ke surga selamat pasti. Meskipun sementara tinggal di tempat yang gelap selama 1000 tahun. Kemudian akan mengalami penuntasannya, penyembuhannya setelah ada langit bumi yang baru. Oke. Jadi lama banget ya 1000 tahun ngapain aja di tempat yang gelap? Ya, nyesel. Nyesel banget. Aduh kenapa dulu ngikut pemuridannya, mengapa nggak taat ya? Nah itu dia, 1000 tahun lamanya. Dan plus di langit bumi yang baru. Kan sayang ya, kenal Tuhan tapi nggak lakukan tindakan ketaatan. Kan sayang sebetulnya. Untuk apa gitu setengah-setengah ikut Tuhan, ya. Mending full, habisin semuanya. Apa yang telah menjadi kerinduan Tuhan, lakukan semuanya. Tanpa kemudian kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Aduh kok saya lakukan ini kok kayaknya rugi ya. Oh jangan sampai teman-teman. Ikuti Tuhan yang memang yang enak daging. Betul. Nah makanya ikut Tuhan, taati aja ya. Pasti endingnya sukacita kok. Nah, semua orang yang ikut Tuhan ternyata menunggang kuda putih dan memakai lenan halus seperti besi. Itu ada ayatnya di dalam Alkitab. Wahyu 19 ayat 11. Oke. Nah, teman-teman, saya pause dulu ya. Yang terpanggil, yang terpilih. Ya, terpanggil, siapa yang terpilih? Kita semua lagi berlomba dalam iman. Oke. Yang terpilihnya nggak tahu siapa. Tapi kita udah mengajukan diri ya. Dan Tuhan tahu. Hati kita, kerinduan kita Tuhan tahu. Dan biar dia dijawab dengan setiap ucapannya. Dan ini berupa satu anugerah. Ya. Yang mau silahkan. Tapi Tuhan rupanya mempunyai satu kerinduan. Mengapa sih kamu nggak mau? Mengapa sih kamu seakan-akan mempunyai satu keraguan-raguan? Jangan ragu dong, jangan bimbang. Tuhan pilih seseorang, Tuhan pilih kita bukan karena kita tampaknya cakep, tampaknya bisa lebih terlatih. Enggak. Dia pilih apa? Berdasarkan hati. Kitanya mempunyai kerinduan, kita punya kecenderungan hati yang melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu. Ya teman-teman. Oke. Hadapilah ini bersama-sama dengan Tuhan. Wahyu 19 ayat 20, binatang itu pun tertangkap dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya sehingga menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi peperangan antikristus dan umat Allah yang turun dari sorga, yaitu penumpas maut, yaitu orang-orang yang memakai baju lenan putih. Ini nyata terjadi di muka bumi ini. Dan ini kemudian melemparkan, ya, melemparkan binatang itu alias antikristus dan kemudian nabi palsu, mesias palsu dan bangsa-bangsa yang kemudian berperang melawan Yerusalem. Kemudian mereka adalah penghuni neraka yang pertama kali. Ya. Dan lihat ini semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar di mulut penunggang kuda itu, alias kita yang ikut-ikutan perang juga, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Wahyu 20 ayat 1. Mari kita baca lagi, siapa yang mau baca boleh? Wahyu 20 ayat 1. Saya mau baca. Oke, silakan. Silakan, boleh siapa ya? Pak Jeff silakan Pak Jeff. Ya. Wahyu 10 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga itu, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Ia mengikatnya selama 1000 tahun dan melemparkannya ke dalam jurang maut. Dan
Ya, sorry. Dan yes, ya. Dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Makasih Pak Jeff. Oke. Jadi kita ini juga melihat adanya satu hal yang luar biasa ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu. Lucifer ya, iblis dan Satan. Jadi si naga, bukan si naga, naga si ular tua itu ya. Naga si ular tua itu didefinisikan sebagai iblis dan Satan. Artinya bukan dua pribadi ini dua nama yang sama, dua nama yang berbeda tapi pribadinya sama. Yaitu naga, si ular tua itu alias Lucifer, iblis dan Satan. Malaikat yang turun dari surga itu kemudian yang memegang anak kunci jurang maut mengikat mengikat Lucifer selama 1000 tahun dan melemparkannya ke dalam jurang maut. Dan di atas jurang maut itu menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Jadi selama 1000 tahun masa pemerintahan Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang kudusnya, Lucifer dilarang untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Setelah 1000 tahun baru dilepaskan untuk seketika waktu lamanya. Berapa lamanya saya nggak tahu, Alkitab nggak tulis. Nah, ketika ini terjadi, ingat ini ada malaikat memegang anak kunci jurang maut. Oke? Dan suatu rantai besar di tangannya. Tapi Yesus sendiri secara jelas dalam Wahyu 1:19 bahwa ia memegang kunci maut dan segala kuasa maut. Mari kita lihat ayatnya. Wahyu 1 ayat 19. Wahyu 1 ayat 18 ya. 17. Dan ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Ini ada suara dari mana? Oke, ya. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Perhatikan teman-teman, Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Mungkin ada yang bertanya ya, segala kunci maut. Jadi ada berapa maut, Pak? Banyak amat. Oh iya, banyak. Maut beroperasi dalam segala sektor. Dan maut itu akan mengerjakan kekuatannya, terutama di tribulasi 3,5 tahun yang kedua. Selama 7 tahun itu. Jadi maut begitu besar mencengkeram bumi, karena memang penguasanya dikeluarkan dari dunia maut, dan kemudian, ingat ini teman-teman, kita yang sudah memakai baju lenan putih, yang sudah diundang masuk dalam perjamuan kawinan domba, yang mempunyai ketaatan penuh kepada Tuhan karena mempunyai iman anak Allah dalam diri kita akan diperkenankan oleh Tuhan untuk sesekali berjumpa dengan roh maut ini. Untuk membuktikan bahwa bukan show off tentang kuasanya, bukan. Tapi menunjukkan kepada kita bahwa Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi operasi maut itu sekarang memang yang dikendalikannya adalah oleh roh maut. Tapi ingat, yang memegang semuanya ini adalah Tuhan sendiri. Kuasa mereka dibatasi. Kekuatan mereka dibatasi meskipun mereka sangat kuat. Namun yang memilikinya adalah Tuhan sendiri. Rahasianya, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mempunyai satu kuasa yang unlimited sama-sama dengan Tuhan. Termasuk membongkar kuasa maut,
kerajaan maut dan bahkan kekuatan maut sekalipun akan dibongkar habis oleh Tuhan dan hikmat-Nya bersama-sama dalam diri kita. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, berdoalah sungguh-sungguh ketika dalam pelayanan, mana tahu Tuhan tunjukin kepada kita, ini loh roh maut, ini loh kekuatan maut. Ayo kita kalahkan maut ini bersama-sama. Dan kemudian yang kita harus tahu juga adalah Tuhan Yesus memang betul-betul bersama-sama dengan kita. Namun yang terjadi adalah ia memperkenalkan siapa Bapaknya yang membangkitkan dia dengan kemuliaan Bapaknya dari kematian. Ini kuncinya. Bahwa yang tidak pernah takut kepada maut adalah Allah Bapa. Jadi ketika kita cukup mengenal Tuhan Yesus dan bagaimana kemudian Yesus memperkenalkan kita kepada Bapa, itu adalah satu privilege yang luar biasa. Kita bisa mengenal Bapa dan mengalahkan maut bersama-sama dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Di muka bumi ini lewat apa yang kita lakukan dalam doa, dalam pelayanan. Jadi pelayanan bukan soal aktivitas rohaninya, tapi tentang siapa dan Tuhan, siapa dan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita dalam pelayanan itu. Maka sebelum kita pelayanan kemana-mana nih teman-teman, saya mau kita bangkit. Sebelum kita lakukan pelayanan kemana-mana, dalam hal yang kecil bahkan hal yang paling besar sekalipun. Apa yang Tuhan mau dalam pelayanan yang saya lakukan. Contoh, nanti saya mau bagikan firman hari Minggu. Apa sih yang Tuhan mau? Apakah Tuhan mau pesan Natal? Enggak. Tuhan mau bagikan saya. Tuhan mau saya bagikan tentang iman. Iman. Oke. Apa yang Tuhan mau? Silakan Tuhan. Apa yang kau mau? Nah, saya tulisin. Baru kemarin saya nulis. Secara garis besarnya saja. Dan saya mohon waktu, nanti saya akan selesai lebih cepat. Saya mau bereskan ini sampai dengan akhir minggu nanti agar kita minggu dapat makanan yang kenyang, dapat satu kuasa yang luar biasa dari Tuhan, dan dapat panggilan yang dalam dari Tuhan, dan kita bisa mengerti, oh untuk inilah saya dipanggil dalam RTM ini. Untuk inilah saya dipanggil masuk dalam FFG ini. Untuk inilah saya masuk dalam pemuridan pada sore hari ini. Untuk ini toh, oh saya terima kasih Tuhan. Oke, jadi hari Minggu, sempatkan waktu untuk hadir. Oke, dapat lawatan Tuhan yang dahsyat, dapat panggilan dari Tuhan, dapat satu panggilan kehormatan dari Tuhan untuk menjadi penakluk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Penakluk maut dan kuasa maut serta kerajaan maut bersama-sama dengan Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Wow. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Pak Doni, Oke, Bu Nasiti silakan. maaf ya, aku tanya lagi. Gak apa-apa Bu, nggak ada Gini, pembatasan. gini. Ya, Jadi silakan. kita kan di sini, kan kita tuh di dunia ini kan sebagai perantau. Kita kan warga negara kerajaan surga menurut Filipi 3:20. Terus kita disiapkan segala sesuatunya melalui pemuridan ini untuk benar-benar seperti Yesus, seperti Bapa mau. Jadi kita benar-benar harus mau. Melalui apa, bagaimana caranya, aku tadinya sih tidak paham, Pak. Ternyata kondisi yang saya alami, buat saya pribadi yang awalnya sangat sulit dan menyulitkan, kalau menuntut semakin tambah sakit. Tapi setelah Pak Doni bilang jangan menuntut, terus saya lepaskan semuanya. Sekarang jadi lega, jadi saya terus dibukakan, kita ini di sini disiapkan, dimuridkan untuk nanti ikut memerintah di bumi baru, langit baru, di Yerusalem baru. Nah, jadi sekarang gimana pun juga saya bersyukur tadi kayak pendaftaran siapa yang mau ikut memerintah Ayo siapa? tadi tuh Daftarkan diri kita masing-masing. Ayo siapa? perjanjian Pak. Gitu ya Pak? Iya. Ya, ya wis makasih ya Pak. Iya. Ya, memikirkan perkara-perkara di atas. Ya. Ya, Ya, kita Pak. bersyukur ya. Tadinya Tuhan panggil orang Yahudi aja, tapi ketika dia datang ke Ya. orang Yahudi, disalibkan tuh Tuhan Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Itu orang Yahudi. Nah, kemudian Injil tadinya buat mereka, mereka nolak. Injil itu sekarang dimulai dari Rut sebetulnya ya. Iya, Pak. Dari Rut. Rut Boas itu toh, Pak? Iya, Rut itu Ya. perlambang. Jadi Rut Ya, itu Pak.
adalah seorang yang bukan penyembah Allah Israel, namun karena ia ngikutin mertuanya, ya digiring masuk untuk bertemu dengan Boas. Luar biasa ya. Dan Boas adalah seorang yang anak muda yang kemudian tidak melihat masa lalu Rut sebagai orang yang pernah menikah, namun ya ini menikah dengan Rut dan kemudian lahirlah Mesias dari perkawinan mereka. Turun ke dalam terah mereka, silsilah mereka. Nah, kita ini digambarkan sebagai Rut yang kemudian menyatu dengan pohon zaitun asli yang dimiliki oleh Tuhan Yesus hidupnya. Kita tersambung dengan kehidupan Tuhan Yesus dan kita bukan lagi orang pendatang dan perantau. Kita ini adalah satu dalam Kristus, yaitu keluarga Allah yang besar. Kita ini adalah anak-anak Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tepuk tangan lagi dong. Nggak ada lagi orang Yahudi, orang Skit, orang barbar, nggak ada lagi orang 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 yang tidak mengenal Tuhan. Semuanya menjadi satu keluarga besar dalam Allah. Jadi Allah punya keluarga besar. Ya. Kalau kita datang kepada Allah, jangan menjadi beban buat kita. Aduh, berdoa lagi ya. Aduh, doa estafet lagi ya. Aduh, doa RPN lagi ya. Datang kepada Allah sebagai Bapa. Dan datang dengan teman-teman kita sebagai pendoa. Dengan keluarga besar kita. Family. Halo family. Makanya kita bilang FFG. The Fellowship Family of God. Itu sebabnya mengapa di awal-awal, namanya apa ya fellowship kita ya? Terpikir oleh kita ini adalah keluarga Allah yang besar loh. Jadi yang satu, kalau Anda menderita, kita semua menderita. Ketika ada orang yang ditinggikan Tuhan, kita tuh suka cita. Tepuk tangan lagi. Nah, maka bagi-bagilah kalau ada satu kesukaan kepada kita akan bersukacita bersama-sama. Dan bagi-bagikan kepada kita kalau ada beban yang perlu kita berdoakan sama-sama. Ya, agar tidak ada satu pun dari diri kita yang kemudian merasa tertolak, terasing, tersudutkan, tapi kita semua ditinggikan oleh Allah karena itu yang Ia inginkan. Kita ini adalah anak-anak. Oke, anak-anak. Asik ya, dianggap anak oleh Allah itu luar biasa. Oke, ngomong-ngomong ada yang tahu kita udah ulang tahun FFG yang keberapa nih? Coba yang ingat. Waduh. 3 tahun, Pak. Ya? 3 tahun kali ya ada ya? 3 tahun ya? 3 tahun lah. 3 tahun, Pak. Pandeminya 2 tahun kan? Berarti ini tahun ketiga dong kira-kira. Iya, Iya, benar. saya kan 2 tahun, Pak. 2 Iya. tahun saya, berarti 3 Iya. tahun. 3 Bener tahun. itu. Saya kan belum ikut dulu. Cuman saya belum tahu tanggal lahirnya FFG hari apa. Wah, yang bikin PR ya? PR ya? cari, Pak, biar Ya. kita ulang tahunin. Iya. Pak, di FB kan, Pak? Awalnya kan di FB. Iya, di FB. Kan FB ada tanggalnya, Pak. Oke, saya akan Coba minta tolong kepada teman-teman di sini nanti tolong cariin tanggal lahirnya FFG. Ada Pak, 22 Ya? November ada nih 2020 tunggu. 22 November. 12 November 2020. Oh, oke, itu 2020. Berarti 2 tahun dong. Ini 12 November di sini dibuat Oke. oleh Pak Doni, dibuat pada tanggal 12 November 2020. Itu di WA group. WA grupnya. Oh, di WA. Januari kalau nggak salah Pak, Januari. Januari ya. Nanti tolong ya Bapak liatin ya. pernah share di Nanti grup, tolong di di capture Facebook. screen. Di capture screen nanti kita akan tahbiskan Pak tanggal Doni, yang dimaksud. kalau sebagai- Januari kayaknya tanggal 10, Pak. 10 Oh, masih- Januari. Ini berbagai macam versi. Kan Nanti tolong. tanggal sempurna, Pak. Sempurna, Pak. 10. Iya. Apa itu ulang tahun siapa? Ulang tahun Bu Nastiti. Oke, nanti tolong ya. Kata siapa? Tolong cari tahu ya. Nanti kita akan tahbiskan ulang tahun FFG. Nanti kita akan adakan upacara spesial ya. Tanggal 10. Bisa jadi adanya tukar Tahun lalu kado. udah, Pak. Tukar kado, Pak, tukar kado. Iya, Tahun tukar lalu- kado. Tahun lalu kan Bapak kasih itunya screenshot screenshot. setelah Natalan. Iya? Setelah kita tahun baruan FFG, Bapak nggak lama awal Januari Bapak kasih itu kalau nggak salah di grup kita. Oh gitu?
Coba ingetin saya ya, tanggalnya tanggal berapa ya, nanti kita akan habiskan ulang tahun FFG. Ini ulang tahun kita bersama-sama ya. Baik, nanti tolong nanti sumbangsinya di grup, silakan tampilkan, ini loh Pak tanggalnya. Nah, nanti kita akan tahbiskan kalau sudah ketemu tanggalnya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Jangan lupa, kita pun akan ngadain Natal seperti tahun kemarin. Tepuk tangan lagi. Asik ya, Natal tahun kemarin. Saya akan nanti adakan lagi Natal. Natal sederhana aja ya, Zoom. Ya, nggak ada gimana-gimana juga, cuman kita ingin ngumpul-ngumpul aja gitu ya. Natalan FFG. Ada Kak Yo tuh. Nanti kita akan adakan tukar kado ya. Gimana tukar kadonya Pak? Kan masing-masing jauh. Oh, nanti tunggu aja tanggal main. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Saya diberkati ya Pak. Oh, Bu Ari, silakan Bu Ari. Saya diberkati hari ini. Maksudnya apa firmannya sama pemuridan hari ini itu tentang gempa itu ya. Saya juga dapat di hari-hari ini Pak gitu. Apa namanya dari awal Desember itu saya terus ingatkan sama firman apa namanya tentang gempa itu, dan memang tadi pas Bapak bilang gitu bahwa gempa itu pertanda kehadiran Tuhan gitu kan. Itu benar. Saya juga waktu itu, tapi saya nggak ngerti, maksudnya saya kira cuma maksudnya Tuhan itu bakalan datang gitulah ya, memberkati gitu. Karena kata-katanya begini, apa namanya, dia akan datang ke kota di mana saya tinggal, di mana saya berdiri gitu. Dan dia bilang begini, "Nak, jangan takut, itu hanya pertanda bahwa aku datang ke kotamu," begitu. Jadi saya pas Pak Doni bilang gitu, pas Pak Doni bilang bahwa tanda kehadiran Tuhan, saya ternyata benar ya, maksudnya ya perkataan Tuhan itu bahwa dia itu yang menandakan bahwa dia akan datang, dan saya bersyukur sekali dan karena memang Tuhan berapa kali kan maksudnya di mimpi begitu kan firman apa yang saya dapat gitu, dia ingin melawat kota Sorong gitu kan. Jadi saya bersyukur sekali gitu yang tadi Bapak bilang itu bahwa itu adalah salah satu tanda kehadiran Tuhan. Jadi saya benar-benar kayak apa ya, bukannya takut Pak, jadi saya kayak malah excited gitu ya, kayak bersemangat. Jadi kayak bersemangat. Bangun. Apa namanya, mungkin itu ya, kalau itu perbedaan saya tadi baru kayak ngeh gitu. Di situ perbedaan bahwa mana iblis yang berkata, mana Roh Kudus yang berkata gitu ya Pak. Saya tuh malah kayak bersemangat sekali gitu, maksudnya untuk menyambut itu. Dan saya bilang sama Eko kemarin, saya bilang begini, nanti kalau memang itu sekehendak Tuhan, jangan pernah menyesal apapun yang terjadi. Maksudnya jangan pernah kayak takut. Saya bilang di doa saya habis saya mimpi itu, saya bilang gini, Tuhan, kalau memang itu seturut kehendak-Mu, maka terjadilah. Saya nggak takut, saya nggak akan menyesal bahwa nanti entah barang-barang saya hancur atau segala macam gitu. Saya nggak takut itu, yang penting Tuhan beserta saya dan juga keluarga saya bilang begitu. Dan pas saya dapat itu emang, terus di grup komsel saya tuh mulailah tiba-tiba ada doa dari gereja buat nangking semua bencana itu karena takut gitu. Karena takut, jadi disuruh doa setiap grup-grup komsel dan bahkan setiap anggota komsel untuk membacakan doa yang disebar itu untuk kayak menangkal semua dari kota Sorong gitu. Padahal pas saya dapat, saya mau bilang gitu kan ke ketua komselnya bahwa nggak semua hal kita perlu tengking gitu Pak, gitu kan. Cuman saya agak ragu-ragu gitu, maksudnya dia bisa mau nerima apa yang saya katakan nggak, karena kan mereka hanya percaya bahwa segala bencana itu datangnya dari si jahat gitu. Itu Pak. Jadi kalau boleh saya minta masukannya sama Bapak gimana ya Pak, supaya kayak bisa mulai terbuka lah gitu, maksudnya mulai dari komsel kami itu, supaya jangan kayak semua hal bencana itu dikiranya si jahat gitu kan. Padahal sempat juga saya bilang di komsel itu bahwa semua itu kan harus terjadi, kan memang ada di firman-Nya bahwa itu kan harus terjadi. Terus kalau kita tengking, kalau kita halang-halangi, berarti kita juga yang menghalangi rencana Tuhan kan Pak, gitu. Maksudnya kita yang jadi menghalangi hal itu terjadi gitu. Jadi saya bingung.
Kita ambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah kita berdoa agar tidak ada korban di situ. Oke. Tidak ada korban buat manusia yang kemudian mati karena gempa. Nah, kita doanya seperti begitu. Tapi ada pertobatan terjadi untuk kemudian mereka menyadari bahwa mereka mesti mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Ya. Iya, Pak. Jadi Iya, bukan emang saya berarti berdoa begitu juga sih. bukan berarti program doa itu salah. Oh, harus berdoa agar menggagalkan setiap rencana si jahat. Ini paling penting ya. Si jahat mengambil bagian dalam bencana ini agar mereka bisa membunuh banyak manusia. Itu yang Tuhan tidak mau. Ya. Itu loh yang Tuhan tidak mau. Dia ingin memperkenalkan siapa dia lewat berbagai cara. Tapi salah satunya lewat masalah kan. Tapi kan kalau ada masalah jadi korban kan Tuhannya juga sedih. Gitu loh. Setiap masalah ada korban Tuhan sedih. Setiap masalah sebetulnya diadakan untuk iman kita sudah sampai mana sih? Kalau kita peka nih hari-hari ini, Tuhan tuh udah tunjukin kepada kita jauh-jauh sebelumnya apa yang terjadi hari-hari ini. Kalau kita peka loh. Jadi dia tunjukkan kepada kita sebelum hari ini terjadi, dia udah kasih tahu sebelum-sebelumnya. Cuman kita nggak kita punya agenda sendiri. Jadi kita lewatkan kesempatan itu untuk perdalam bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatasinya bersama-sama dengan Tuhan. Ya nggak? Coba deh renungkan baik-baik apa yang saya bilang barusan. Tuhan sudah bilang jauh-jauh hari sebelumnya. Sebelum hari-hari ini terjadi. Jangan sampai sebelum hari-hari itu terjadi ketika dia datang. Dia udah bilang dari dulu. Mengapa kamu nggak perhatiin apa yang aku ucapkan? Jangan sampai ketinggalan kalau gitu ya teman-teman. Karena undangan ini sudah dinyatakan oleh Tuhan. Tapi ada 3 tipe orang yang kemudian ninggalin Tuhan. Yang pertama apa? Orang baru kawin. Bukan Ibu Ayu, bukan. Orang yang baru kawin, orang yang baru punya lembu, orang yang baru beli tanah. Oke. Itu 3 orang kemudian bilang, aku terpaksa nggak merespons panggilan Tuhan. Aku baru menikah. Aku terpaksa menolak panggilan Tuhan. Aku baru beli tanah baru. Aku terpaksa nggak merespons panggilan Tuhan. Aku tuh baru punya lembu. Artinya apa? Ikatan materialistik, ikatan kebendaan, dan ikatan hubungan yang kita pikir ini adalah waktu saya untuk bahagia. Ada waktunya. Lewat apapun yang kita miliki hari-hari ini kita bahagia. Tapi jangan tinggal di situ terus. Tinggallah dalam Tuhan. Hatinya dia. Ya teman-teman. Jelas ya? Bukan Ibu Ayu ini. Ibu Ayu kan dalam Tuhan juga. Tenang Bu. Jadi ingat-ingat yang baik-baik ya. Sebelum ini terjadi, Tuhan sudah singkapkan dulu. Cuma kita kurang. Nah hari ini, ingatkan kembali dalam diri kita. Tuhan, apa yang pernah kau ceritakan? Bukakan kembali. Aku pengen memperdalamnya bersama-sama dengan kau. Apa yang telah kau peringatkan, apa yang telah kau ajarkan, berikan aku ayat-ayatnya, pengajarannya malam hari. Agar kita bisa mengerti, ke depan 2-3 tahun lagi, aku masih bagaimana, aku mengerti. Gitu ya teman-teman? Oke, mari kita lihat, tahun 2023, apakah akan terjadi apa? Hari-hari ini sebenarnya Tuhan udah bukakan semuanya. Mujizat nyata. Amin. Mujizat itu nyata. Amin. Karena. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Adakah pertanyaan lagi? Oke, tidak ada? Pak, saya boleh tanya satu lagi nggak, Pak? Boleh, silakan. Tapi ini agak di luar ini boleh nggak, Pak? Nggak boleh di luar, di dalam. Silakan, boleh. Ini masalah Oh, di luar kan, doa. di luar kan berarti ditolak oleh Tuhan. Di dalam dong, ikut Ya, Tuhan. Ya. maksudnya di dalam Tuhan ya, Pak. Di luar tema gitu maksudnya. Ya, oke. Apa namanya? Tentang berdoa ini, Pak. Apa namanya? Yang kenapa ya, Pak? Kalau kita itu mau mendoakan kita punya keluarga gitu kan, Pak. Ya. Ada rasa agak takut gitu, Pak. Agak takut nanti kayak doanya itu apa ya? Kayak kurang tepat gitu, terus nanti akhirnya keluarga itu jadi keluarga kita sendiri akhirnya nggak percaya, dia juga doanya kayak nggak pas gitu, nggak terjadi apa-apalah sama kita gitu. Padahal awalnya tuh dia udah yakin banget gitu sama kita gitu. Tapi karena kayak ada keraguan-raguan di dalam hati kita gitu, takutnya mengecewakan gitu, Pak. Itu gimana ya caranya, Pak? Saya itu yang doain mama mertua saya itu, Ya.
kan Pak Doni suruh saya berdoa gitu kan. Nah, malamnya itu kan saya udah berdoa. Saya berdoa tapi saya agak takut gitu. Maksudnya nggak tahu kenapa ya. Saya juga nggak bisa kayak menerjemahkan rasa takutnya itu gitu. Tapi beda dengan saya kayak ngedoain orang lain gitu, yang bukan keluarga saya. Maksudnya bukan keluarga inti lah gitu kan. Maksudnya kayak orang lain yang saya tidak kenal itu saya lempeng-lempeng aja gitu berdoa. Maksudnya kayak saya lancar aja gitu tanpa kayak saya ragu atau apa. Tapi waktu saya ngedoain keluarga saya sendiri, bahkan kayak kakak saya gitu kan ya, karena maksudnya misalnya dia dibawa dalam mimpi saya, terus saya mau doain dia, bahkan enggak. Padahal orang itu nggak tahu saya doain dia gitu Pak. Saya nggak maksudnya karena kan kalau saya berdoa saya nggak perlu ngasih tahu orangnya gitu. Iya. Tapi itu pun saya agak gimana ya, kayak takut, kayak bagaimana ya, saya juga bingung gitu, kok bisa ya Pak gitu. Maksudnya saat kita berdoa sama keluarga buat keluarga kita sendiri itu kita ada kayak keraguan-raguan itu nggak berhasil terjadi dan tapi kalau doain orang lain bisa lempeng aja gitu, maksudnya tanpa ada rasa ragu gitu Pak. Ya. Gitu. Makasih Pak. Ada berbagai macam latar belakang mengapa seseorang melandasinya mempunyai perasaan seperti begitu ya. Tapi kan perasaan nih, bukan fakta sebenarnya, itu perasaan sebetulnya. Dan itu bisa jadi tuduhan. Mengapa? Karena mungkin background keluarga seseorang yang mungkin membuat kita jadinya lebih segan, lebih takut, lebih kagok dan sebagainya. Mungkin itu background culture keluarga masing-masing berbeda. Tapi saya nggak bahas itu sekarang, tapi yang saya mau bahas ini aja. Tapi semua orang yang menerimanya, setiap orang yang menerima Yesus, diberi Yesus kuasa. Setiap orang yang menerima Yesus. Menerima apa? Menerima perkataannya, isi hatinya, pengajarannya, hidupnya, rohnya. Diberi Yesus kuasa. Supaya jadi anak-anak Allah. Jadi yang menerima Tuhan, diberi Tuhan. Diberi Tuhan apa? Kuasa untuk jadi anak Allah. Diberi kuasa untuk berkuasa. Jadi orang yang bisa berdoa. Enggak. Jadi orang yang menjadi anak Allah. Yaitu anak Allah itu apa? Orang yang percaya dalam namanya. Nah, untuk jadi anak Allah, perspektifnya meluas. Oke? Bisa berdoa, bisa pelayanan, bisa hidup dalam perdagangan, sekuler, sebagainya ya. Tapi jadi anak Allah. Bebas, dibebaskan dari apa itu berdosa, apa itu perbuatan dosa. Mengapa? Karena kemudian diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menerima setiap yang dari Tuhan, setiap yang baru berupa firman-Nya, remanya, agar kita menjadi orang-orang yang mengalahkan tuduhan, dakwaan, provokasi, intimidasi dari si jahat, agar kita tetap menyalurkan kuasa yang dari Tuhan Yesus itu. Setiap apapun yang kita pikirkan, kalau kita mengerti hal ini, itu kuasa. Setiap apapun yang kita lakukan, ucapan, tindakan, itu kuasa. Kita nggak tahu lewat ucapan kita, sapaan kita kepada orang lain, ternyata meskipun minim banget, tapi kemudian ada lawatan Tuhan di situ, orang itu ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat hidup kita. Meskipun kita, saya mah biasa-biasa aja, memang kitanya biasa-biasa aja. Tapi Tuhan dalam diri kita yang nggak biasa-biasa aja, Tuhan yang besar. Nah, kalau kita ngalamin ini teman-teman, kuasa ini, jadi anak Allah ini, maka setiap tindakan, pikiran apapun itu penuh dengan lawatan Tuhan. Nah, orang-orang bisa menangkap. Bahkan satu kali dalam Kisah Para Rasul, bayangan Petrus pun bisa kemudian menyembuhkan orang sakit. Luar biasa ya. Mengapa? Karena penuh dengan lawatan Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita mengerti ini, bayangin, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita gerakan, penuh dalam kuasa Tuhan. Jadi hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bertindak. Apalagi kalau kita melakukannya dengan orang lain. Karena dalam diri kita ada Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tepuk tangan semuanya. Jadi saran saya, Ibu Ari, fokus bukan kepada Ibu lagi, fokus kepada Tuhan yang berdoa dalam diri Ibu. Lakukan tindakan-tindakan itu, maka yang terjadi adalah luar biasa. Baik Pak, baik. Udah mulai mengerti ya Pak. Makasih Pak. Tangan. Terima kasih. Oke.
Satu orang lagi silakan, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Boleh. Bu Yohana ya? Iya. Oke, ya. Silakan Bu. Begini, saya tidak tahu apakah ini seperti apa yang alurnya tuh seperti yang Bapak sampaikan dari tadi, tapi ada beberapa poin-poin yang saya tangkap kok ini gitu. Cuman saya ini sedang mencoba untuk memahami alur dari apa yang Tuhan kehendaki seperti itu dengan dari apa yang Bapak sampaikan tadi sepertinya ada sesuatu yang nyambung di situ. Ya. Jadi Setelah sabatikal ya? Iya. Oke. Kemarin itu. Jadi sebelum sabatikal itu kan memang beberapa hari-hari setiap kali saya shocking itu selalu nggak tahu kenapa saya selalu doa itu berdoa untuk hambatan-hambatan dalam diri saya dan keluarga saya terutama, terus berdoa untuk orang-orang kuat yang ada di dalam kami gitu. Jadi terus dibawa seperti itu untuk benar-benar saya minta kepada Roh Kudus untuk benar-benar dibongkar, dibuka gitu kan. Jadi supaya saya ngerti ini hambatannya apa ya, karena ada beberapa medan yang sampai hari ini saya nggak bisa kuasai itu, dan itu saya sampai begini, Tuhan udah bertahun-tahun loh gitu kan istilahnya seperti itu, tapi setiap kali ya memang sih struggle-nya nggak seperti dulu, gitu kan, struggle-nya nggak seperti dulu. Kali ini ada beberapa tap-tap yang saya bisa tetap full, tetap enjoy gitu, tapi ada bagian-bagian yang disentuh yang di mana ketika iblis itu berperan di dalam kelemahan-kelemahan orang-orang yang lemah di dalam keluarga saya, dan itu kembali seperti kayak membuka luka lama gitu loh, yang di masa lalu lagi. Padahal sebenarnya kalau dalam diri saya sendiri saya sudah berdamai, sudah menerima kondisi apapun itu dan mencoba memahami gitu kan orang lain seperti yang Tuhan kehendaki untuk saya kerjakan itu. Nah, kemudian kok terus dibuka tiba-tiba muncul sebuah masalah yang dimana itu hubungan, itu tentang sebuah hubungan saya dengan ibu saya. Kan sampai hari ini itu medan yang belum bisa saya taklukkan gitu. Jadi saya sampai kadang itu angkat tangan, Tuhan saya nggak ngerti deh ibu saya ini modelnya seperti apa gitu, sampai seperti itu. Tapi saya sudah dalam tahap yang enggak yang kayak dulu ya. Dulu saya nggak bisa menerima kekurangannya, kelemahannya kayak gitu. Saya nggak bisa menerima apapun jadi pola pikirnya. Tapi hari-hari ini saya sudah menerima itu semua dan saya belajar untuk memahami luka-lukanya, memahami apapun dalam dirinya gitu kan. Nah, kemudian di bagian itu ternyata saya ngerti titik di mana ibu saya benar-benar kecewa karena saya terpanggil sebagai hamba Tuhan gitu kan. Jadi pengennya dia kan bekerja menghasilkan ya seperti yang saya pernah sampaikan ke Pak Doni beberapa waktu lalu begitu. Dan itu terus yang terlalu dia tekankan, itu terus yang selalu dia tekankan, dan pengennya dia bisa sebagai orang tua yang menikmatilah sekarang ini anaknya yang memberi gitu kan. Tetapi posisi sebagai hamba Tuhan itu kan nggak mudah untuk mengerjakan sesuatu yang benar-benar di luar dari perintah atau kehendak Tuhan gitu kan. Jadi saya cuma ngikutin alurnya Tuhan, dan itu ternyata menyakiti gitu loh, menyakiti beliau gitu. Karena memang dari awalnya banyak sekali luka ya dalam diri ibu yang sampai hari ini belum bisa beliau itu untuk bereskan, dan saya nggak bisa mengatasi itu gitu loh. Saya nggak bisa ini saya sampai ngomong, Tuhan ini cuma bagian engkau nih, saya sudah nggak bisa gitu. Tapi di sisi lain
anehnya ketika tiba-tiba kan beberapa teman ngajakin sabatikal gitu. Dan di sabatikal itu saya bertemu, kan ada Mamining juga ya, ada Mamining juga. Ternyata Mamining juga dalam posisi menghadapi struggle antara ibu dan anak perempuannya gitu. Kemudian di sana ketemu sama seorang ibu yang dulu pernah saya layani ketika dia punya rumah baru gitu. Ternyata dia cerita kalau dia selama ini mengalami struggle juga hubungan dengan anak perempuannya. Bahkan kasusnya lebih parah. Dan saya tuh sampai tercengang gini, Tuhan, kok aneh ya gitu. Memberikan beberapa contoh-contoh seperti itu saat saya sedang sabatikal gitu loh. Maksudnya saya sedang mencari kehendak Tuhan untuk hidup saya sendiri gitu. Dan akhirnya malam sebelum Sabtu malamnya itu kami kumpul untuk doa bersama. Tiba-tiba Roh Kudus itu begitu jelas kepada saya tuh untuk ada sebuah pengakuan. Jadi satu mewakili seorang anak. Jadi sebenarnya nggak cuma mewakili anak itu untuk beberapa kami dan anak-anak kami gitu, tapi untuk seluruh anak-anak di dunia gitu. Dan itu saya yang mewakili karena posisi saya sebagai anak. Dan kemudian untuk seorang ibu itu Mamining yang mewakili sebagai seorang ibu gitu. Dan di situ tumpah kami nangis semua gitu karena ternyata ada begitu banyak luka-luka dari sisi seorang anak-anak gitu kan, dan ada juga luka-luka dari sisi orang tua akibat anaknya gitu, dan itu tumpah semua. Dan ketika Mami itu berdoa memberkati anak-anak gitu kan, tiba-tiba saya ingat satu hal, ternyata ini ya Tuhan problemnya gitu. Karena sebelum saya sabatikal itu saya sempat mikir gini, Pak, kok ini aneh ya? Kalau ditelusuri kayak garis benang merahnya gitu. Jadi antara ibu ke saya ke anak saya gitu. Itu modelnya hampir semua kan perempuan semua itu gitu. Dan di Mami juga sama gitu. Ternyata sama-sama menemukan itu, dan ketika saya temukan itu saya baru lebih kaget lagi. Oh, ini kenapa kok rasanya seperti kita itu sudah hidup benar, sepertinya sudah hidup benar, sudah mencoba untuk belajar mentaati Tuhan, tapi kok untuk bangkit untuk segala sesuatu kok agak susah gitu. Ternyata memang ditunjukkan oleh Roh Kudus, oh dari kecil saya ini kan tidak pernah menerima berkat orang tua. Nah dari situ saya baru ngeh, oh ini ya Tuhan, ternyata begitu pentingnya berkat seorang orang tua untuk anak-anaknya gitu. Jadi dan itu juga ditunjukkan juga. Jadi anehnya Mami itu juga ngalami, dia ditunjukkan ternyata hubungannya dengan ibu angkatnya gitu. Jadi semua itu seperti kayak beruntun gitu, menjadi sebuah bagian yang membuat kami itu sangat-sangat terkagum-kagum sama Tuhan karena ditunjukkan seperti itu. Nah, itu bagian dari setelah sabatikal. Tapi setelah kami pulang gitu, saya pribadi nggak tahu kenapa 3 hari ini setiap kali saya shocking, hari pertama shocking itu saya lihat diri saya memakai baju pengantin gitu. Dan sebenarnya ini bukan pertama kali saya melihat diri saya memakai pakaian mempelai gitu ya. Tapi kayak ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan, tapi saya nggak ngerti apa gitu. Terus yang hari kedua shocking, saya melihat diri saya sendiri memakai baju pesta, dan Tuhan mengenakan mahkota gitu, dan kemudian itu sama, saya juga nggak ngerti. Nah, hari ini tuh Pak Doni sedang membahas bagian-bagian itu kan, poin-poin itu. Saya mencoba untuk Tuhan,
please lah, maksudnya ini apakah masuk di bagian itu, apakah engkau sedang memberikan sebuah petunjuk bahwa ini loh panggilan sesungguhnya atau bagaimana? Nah, itu yang ingin saya Oke. coba untuk pahami. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf karena tadi memotong dengan chat karena Iya, enggak apa-apa. apa ya namanya, akan ada tamu ke rumah saya hari ini. Iya, Pak oke. Gembala lagi mau datang, jadi makanya tadi saya bilang, saya mohon izin tadi, agak lebih cepat. Iya. Saya akan jawab dengan cepat ya, secara langsung saya akan bacakan dalam Lukas 12. Ya. Bentar, saya akan ngeliatin dulu Lukas 12. Oke. Ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku padamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang tuh, mulai dari datangnya Tuhan Yesus ya, akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anak perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya, perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Oke, jadi apa yang Tuhan inginkan? Perpecahan, pertikaian, perselisihan, seolah-olah seperti itu ya kalau kita lihat dalam Alkitab. Sebetulnya ini yang terjadi bahwa keluarga ini bersumber atau berakar lewat cara kasih yang salah. Bukan dari cara Tuhan mengasihi. Makanya ia akan adakan pertentangan, oke, adakan pertikaian tanda kutip, perselisihan tanda kutip, agar ia munculkan dalam diri setiap orang-orang dalam keluarga semuanya pemulihan lewat kasih yang semula. Kasih yang ditanamkan oleh Allah dalam diri anaknya, lewat firman, lewat Yesus. Dan ini adanya satu penundukan di antara satu dengan yang lain. Bagaimana Allah menghendaki Yesus untuk melakukan sesuatu, tapi Allah relakan dirinya kehilangan anak. Itu kan satu penundukan diri kepada satu keadaan yang tidak mengenak. Yesus pun sama. Oke. Yesus pun menundukkan diri kepada keinginan Bapa, meskipun dia punya keinginan, tapi dia menyerahkan semuanya pada Bapa. Roh Kudus sebagai pribadi yang lebih besar, lebih tinggi dari Tuhan Yesus, ya. Tapi dia rela untuk dia hadir sebagai pribadi yang mengasihi Yesus. Pribadi yang kemudian memberikan satu kekuatan kalau Yesus berkata-kata kepada orang untuk mengajar. Roh Kudusnya mengikuti perkataan Tuhan Yesus atau mengikuti apa yang Tuhan ucapkan lewat doa-doanya. Nah, di sini ada satu penundukan diri. Di sini ada satu ketaatan. Di sini ada satu bentuk kasih yang luar biasa yang terpancar dari Elohim. Setiap keluarga Elohim itu juga mempunyai kasih yang seperti itu kelak. Kalau kita menyadari ini, ada penundukan diri, ada satu seperti kalau dalam kata sebenarnya mungkin mengalah, bukan mengalah, tapi tindakan kasih. Nah ini yang sebetulnya yang sedang Tuhan izinkan kita hadapi semuanya lewat berbagai masalah pertikaian antar keluarga yang muncul, atau kemudian ada permusuhan yang tadi kata Bu Ari bilang, atau ada satu keseganan yang terjadi. Tapi sebetulnya yang Tuhan adakan adalah ini, adanya kasih yang mula-mula. Makanya kembali lagi kasih kepada Bapak kepada anak, dan kembalinya kasih anak kepada Bapak. Dan keluarga dimenangkan oleh karena kasih yang dahsyat ini. Sebaliknya, bagi mereka yang nggak taat akan ada kasih yang dingin. Wah. Baik, itu kiranya menjadi satu jawaban bagi Ibu Yohana. Mohon maaf, karena tadi istri saya datang ke sini untuk, cepat, ini ada Pak Gembala datang ke sini. Oh, jadi saya akan segera akhiri acara ini teman-teman. Sebelum kita akhiri, kita akan foto bersama dulu ya. Selamat datang juga buat Pak Yohanes yang bergabung. Pak Yohanes yang baru bergabung, terima kasih Pak Yohanes sudah bergabung. Datang lagi Kayu buka dong Kayu. Jangan lupa. Shalom bro. Baik, silakan buka videonya, kita akan berfoto bersama teman-teman yang lain. Oh, keluarga Allah yang lain, silakan Ibu Yohana, Ibu Kabumade, Bu Dina, Ibu Emi, Bu Tama Purba, Bu Martamida, Pak Jeff. Jangan dipingit Kak. Pak Budi,
Selamat datang Pak Yohanes. Wow, Halo, ya senang halo. bergabung dengan kita semua di sini. Oke, mari kita berfoto bersama 1, 2, 3. Lagi ya, 1, 2, 3. Satu lagi, dekat ke kamera. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Yuk kita doa. Makasih Pak. Doa dulu. Kak Do, dadah. Doa dulu. Udah. Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih sore hari hingga malam ini telah kami sukacita, telah kami dapati undangan-Mu. Kami mau simpan itu, kami mau lakukan ketaatan demi ketaatan. Kau berfirman, kau berkata-kata. Hingga setiap perkataan itu jadi satu kompas, satu tujuan hidup yang indah bagi kami. Kami sedang terima setiap kepercayaan yang kau nyatakan, kami hidup dalam setiap apapun yang kau katakan itu, dan ajarkan kami mentaatinya. Makasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang datang pada saat ini, berkati hidup mereka berlimpah-limpah, sukacita mereka, damai sejahtera mereka, setiap apapun yang mereka kerjakan berhasil dalam pandangan-Mu, dan Engkau serta lindungi mereka dari yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Ayo media naik level Pak Doni. Terus. Semangat. Tetap semangat. Adik. Mantap.